Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal bayda'a ayatan la jidala fiha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mahi alladzi min itratihil mahdi yuwati usmuhu bismin nabi wa markazuhu bimarkazihi wa hiyal madinah. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu ilal madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan tanah Baida sebagai bukti yang tak terbantahkan akan kedatangan Imam Mahdi. Selawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam, dan insya Allah nanti Imam Mahdi di akhir zaman juga akan menjadikan Madinah Al-Munawwarah, menjadikan tanah Hijaz sebagai pusat pemerintahan Islam di zamannya. Nah teman-teman sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas tentang makmurnya Baitul Maqdis sebagai awal dari kehancuran Saudi Arabia. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Mu'ad bin Jabal berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib, wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, wa khurujul malhamah fathu Konstantiniyah, wa fathu Konstantiniyah khurujud dajjal. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makmurnya Baitul Maqdis pertanda awal dari hancurnya terjadinya huru-hara kota Yathrib, yakni kota Madinah Al-Munawwarah yang dulunya namanya Yathrib. Madinah Al-Munawwarah sekarang ini berada di wilayah negara Saudi Arabia, yang berarti kalau Palestina, kalau Baitul Maqdis makmur, petanda Saudi Arabia akan terjadi huru-hara setelah itu. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, terjadinya kekacauan di Saudi Arabia, perebutan kekuasaan oleh 3 anak khalifah yang disusul kemudian dengan munculnya Imam Mahdi. Itulah awal daripada malhamah, awal dari peperangan demi peperangan yang dilalui oleh umat Islam. Dari mulai penaklukan Jazirah Arabia, perang melawan Parsi, ada perang melawan satu kaum yang bermata sipit. Kemudian umat Islam akan bersatu dengan Romawi untuk melawan satu musuh di belakang mereka. Kemudian umat Islam akan berperang melawan Romawi, dan ujung dari peperangan itu wa khurujul malhamah fathu Konstantiniyah, dan akhir dari peperangan demi peperangan itu adalah terbukanya kota Konstantinopel. Maksudnya bukan Konstantinopel yang di zaman Khalifah Al-Fatih, tapi ini Konstantinopel terbuka yang menjelang kemunculan Dajjal. Wa fathu Konstantiniyah khurujud Dajjal, dan ketika kota Konstantinopel terbuka oleh 70.000 Bani Ishaq yang berperang tanpa menggunakan pedang, hanya dengan bertakbir, sehingga rubuhlah tembok-tembok yang ada di kota Konstantinopel, maka itulah awal daripada khurujud Dajjal. Terdengar kabar bahwasanya Dajjal sudah muncul. Maka teman-teman sekalian, kalau kita pahami hadis ini, berarti sebelum terjadinya huru-hara di Saudi Arabia, sebelum muncul Imam Mahdi, yang muncul duluan adalah Baitul Maqdis akan makmur. Nah sekarang kita lihat kondisi yang sekarang terjadi. Baitul Maqdis dalam jajahan Zionis Israel. Adakah tanda-tanda Palestina akan makmur sekarang ini? Atau adakah tanda-tanda Saudi Arabia sudah mulai nampak kekacauan? Maka kalau kita lihat berita beberapa waktu yang lalu, Israel berencana untuk menjadikan tanggal 1 Juli sebagai rencana untuk mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Tentunya ini menuai kecaman dari dunia internasional, menuai kecaman dari negara-negara Eropa, bukan hanya negara-negara Islam. Bahkan Vatikan sendiri pun nggak setuju dengan rencana Israel tersebut. Memang dari dulu Israel sangat berambisi untuk menguasai Baitul Maqdis, karena mereka berpendapat bahwasanya Palestina, Baitul Maqdis itu adalah negeri yang dijanjikan buat mereka. Nah pendapat ini ya nggak tepat.
Yang tepat adalah Allah Ta'ala menakdirkan, Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran untuk mengumpulkan di akhir zaman nanti orang-orang Yahudi menjadi satu tempat. Tapi dengan catatan bukan untuk menguasai Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis dalam penjagaan Allah Ta'ala, dan Baitul Maqdis akan makmur di akhir zaman nanti sebagaimana hadis Nabi, umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Adapun dalil mengenai orang-orang Yahudi akan dikumpulkan di akhir zaman menjadi satu, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 104, وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. وَقُلْنَا, dan kami Allah Ta'ala berfirman, min ba'dihi, setelah Nabi Musa, kepada siapa? Kepada libani Israel, kepada Bani Israel. Apa yang Allah Ta'ala firmankan? Uskunul ard, tinggallah kalian di muka bumi. Bukan satu negara yang Allah tunjuk, tapi muka bumi, berarti luasnya. Nah, penjelasan ini sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 168, wa qatta'nahum fil ardi umama, dan kami Allah Ta'ala membagi orang-orang Yahudi itu beberapa golongan di muka bumi. Imam Ibnu Abbas menjelaskan, fi kulli ardin yadkhuluha qaumun minal yahud, setiap penjuru bumi itu ada orang-orang Yahudi di dalamnya. Di setiap negara ada orang Yahudi. Nah, ini memang terbukti. Dulu sebelum adanya negara Israel, di setiap negara itu ada orang-orang Yahudi. Kemudian lanjutan dari surah Al-Isra tadi, fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa, ketika datang hari akhir, ketika menjelang kiamat, ji'na bikum lafifa, kami Allah Ta'ala akan datangkan kalian orang-orang Yahudi lafifa, ay jami'a, semuanya dikumpulkan menjadi satu. Kira-kira ini sudah terbukti belum? Sudah terbukti. Sekarang orang-orang Yahudi sudah punya negara sendiri, negara Israel. Walaupun dulunya mereka terpencet di seluruh dunia, seluruh negara ini ada orang-orang Yahudinya. Sekarang mereka baru punya negara. Jadi inilah dalilnya tentang orang Yahudi dikumpulkan di akhir zaman. Kemudian teman-teman sekalian, ketika Israel rencananya ditolak dikecam oleh dunia internasional, maka baru-baru ini kita mendengar bahwasanya Israel dia melakukan kerjasama dengan Uni Emirat Arab yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Sebagaimana pengumuman Donald Trump, dia mengumumkan bahwasanya Israel dan Uni Emirat Arab sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama. Hal ini dilakukan sebagai perjanjian untuk menghentikan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat Palestina. Nah, pernyataan ini diperkuat oleh Putra Mahkota Abu Dhabi Muhammad bin Zayed dalam akun Twitternya, Fitisolil hati fil yaum ma'a ra'isil Amriki Trump wa ra'isil wuzara Israel Netanyahu tammal ittifaq ala iqafi dhammil Israel lil aradil Palestiniyah. Lebih kurang artinya, dalam pembicaraan melalui telepon bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Netanyahu, maka tercapailah kesepakatan untuk menghentikan pencaplokan wilayah tepi barat, menghentikan pencaplokan terhadap bumi Palestina. Kemudian teman-teman sekalian, ini apakah betul-betul nantinya Israel ini menghentikan betul ataukah hanya menunda? Kita belum tahu, karena memang Israel ini dari dulu setelah mencaplok damai. Dan beberapa waktu lalu juga tanggal 7 September 2020 diberitakan dari Reuters bahwasanya Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz, beliau berbicara via telepon dengan Presiden Donald Trump. Dalam pembicaraan itu, Raja Salman memberitahu kepada
Trump bahwasanya Saudi itu sangat menginginkan solusi adil dan permanen untuk isu Palestina. Jadi maunya Raja Salman ini memang betul-betul damai, permanen, bukan hanya sementara waktu, habis itu nanti mencaplok lagi wilayah Palestina, bukan, tapi secara permanen. Kemudian pendapat Israel sendiri bagaimana? Nah, dalam wawancara dengan Sky News Arabian, Perdana Menteri Israel Netanyahu mengatakan bahwasanya Amerika Serikat meminta untuk menghentikan, menunda sementara waktu mencaplok wilayah tepi barat, dan kami setuju, kata Netanyahu. Dan dia menyampaikan juga, menambahkan bahwasanya negara-negara Arab yang lainnya juga akan melakukan hal yang serupa kerjasama dengan Israel. Maka kesimpulan dari ini semuanya, teman-teman sekalian, akankah perdamaian Israel, normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab akan betul-betul membuat Israel ini menghentikan mencaplok wilayah tepi barat secara permanen, ataukah hanya sementara? Nah, kalau memang Israel menghentikan secara total demi untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara Uni Emirat Arab dan selanjutnya kepada negara-negara teluk Arab yang lainnya, dan dia betul-betul menghentikan, maka otomatis tepi barat akan aman, otomatis Baitul Maqdis akan aman, akan makmur kembali. Nah, kalau makmur kembali, disitulah awal daripada sebaliknya kehancuran Saudi Arabia. Sebagaimana hadis Nabi, Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Kemudian, jika seandainya Israel ini tidak betul-betul menghentikan, hanya menunda, dan satu saat nanti dia akan mencaplok lagi wilayah tepi barat, maka yakinlah sekuat apapun usaha mereka, mereka tidak akan bisa menguasai Baitul Maqdis. Karena sekali lagi Baitul Maqdis dalam penjagaan Allah Ta'ala, bagaimana kata Nabi, Baitul Maqdis ini akan makmur di akhir zaman. Maka teman-teman sekalian, hubungan kerjasama Israel dengan Uni Emirat Arab, kemudian dia rencana untuk kepada negara-negara Arab yang lainnya, kira-kira tambah aman atau tambah kacau kira-kira? Maka jawabannya ya kita tunggulah berita selanjutnya. Yang jelas sekarang ini kita menunggu amannya Baitul Maqdis dulu. Jadi sebelum terjadinya huru-hara di Saudi Arabia, yang kita tunggu adalah makmurnya Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis sudah makmur, itu petanda kehancuran Saudi Arabia. Jadi mungkin cukup demikian informasi dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.